Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bajingan bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Nena Istia, biasa dipanggil Nei atau Nai. Saya dari MP 2024 kelas C, dan saya di sini dengan NIM 11036241104. Di sini saya akan menjelaskan terkait observasi yang saya lakukan bersama teman-teman kelompok, yaitu di SMA Negeri 31 Jakarta, dan di mana pembahasan kelompok kami yaitu adalah penghapusan aset yang ada di sekolah. Jadi teman-teman, setiap sekolah itu memang memiliki berbagai jenis aset, dan juga mulai dari bangunan dan juga perabotan, peralatan, dan juga pembelajaran. Nah, dari sarana pendukung seperti dari komputer, proyektor, dan juga laboratorium seperti itu, memang semua aset itu harus dikelola gitu kan, dengan prinsip atau efisiensi, transparan, dan juga akuntabel, dan dimana menunjang supaya kegiatan pembelajaran ini memang dapat berjalan secara optimal, efisien, seperti itu. Lalu selanjutnya, secara umum manajemen aset pendidikan memang kan mencakup 5 penting terkait perencanaan, pengadaan, penggunaan pemeliharaan, inventaris, pelaporan, dan juga penghapusan aset. Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait tentang penghapusan asetnya. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait penghapusan aset. Jadi secara sederhana, penghapusan aset adalah proses administrasi memang untuk menghapus barang milik sekolah dari daftar inventaris. Nah, karena barang tersebut itu memang rusak berat, hilang, usang, ataupun memang sudah tidak bisa lagi digunakan. Dan tujuan utamanya adalah untuk pertama, menjaga ketertiban administrasi inventaris sekolah, dan juga mengoptimalkan ruang penyimpanan, serta mencegah penumpukan barang yang tidak terpakai lagi, dan juga meningkatkan dari efisiensi pengelolaan dan juga dari aset pendidikan tersebut. Nah, namun memang proses penghapusan itu tidak bisa dilakukan memang sembarangan dalam sekolah, jadi harus mengajukan permohonan resmi pada dinas pendidikan kan. Nah, disertai juga dari beberapa daftar barang yang akan dihapus, dan juga kondisi barangnya itu seperti apa, dan juga berita acara pemeriksaan. Nah, lalu jika kita sudah disetujui, maka dinas pendidikan itu akan menerbitkan surat keputusan atau SK penghapusan, dan dimana barulah sekolah dapat melakukan pemusnahan, pelelangan, ataupun juga hibah barang yang sesuai dengan aturan, seperti itu. Jadi kalau kami lihat dari hasil observasi kami kemarin di SMA Negeri 31 Jakarta, memang pengelolaan dari aset secara umum itu, inventaris barang itu sudah dilakukan secara baik, dari pencatatan manual, dan sebagiannya sudah mulai dari penggunaan secara format digital yang sederhana. Dan setiap barang tuh memang memiliki kode inventarisnya di SMA Negeri 31 Jakarta, dan data tersebut memang sudah dikontrol oleh staf tata usaha. Namun, tantangan besar yang ada di SMA Negeri 31 Jakarta justru muncul pada tahap penghapusan aset itu sendiri, yang dimana dari menurut pihak sekolah saat kami observasi, memang masih terdapat banyak barang rusak atau yang tidak layak pakai, tapi menumpuk di gudang. Nah, contohnya kayak seperti ada beberapa kursi, meja, komputer lama, serta juga alat peraga yang memang sudah tidak berfungsi lagi di SMA Negeri 31 Jakarta itu. Masalah utamanya memang bukan pada kemauan sekolah gitu, tetapi pada belum adanya arahan teknis yang jelas dari dinas pendidikan mengenai beberapa mekanis dan juga waktu pelaksanaan penghapusan. Jadi akibatnya dari teknisi dan staf TU itu masih bingung terkait barang yang rusak berat itu bisa langsung dihapus dari daftar inventaris, atau memang hanya menunggu pemeriksaan dinas terlebih dahulu, seperti itu. Kalau yang saya lihat, dampak dan juga analisis dari saya saat melihat dari SMA Negeri 31 Jakarta adalah, pertama, memang kondisi dari tidak ada penghapusan barang memang menimbulkan beberapa dampak nyata bagi di sekolah itu. Yang pertama, pastinya ruang penyimpanan menjadi tidak efisien karena dipenuhi oleh barang yang seharusnya sudah dihapus atau dilelang atau bahkan dihibahkan gitu. Lalu selanjutnya, yang kedua menurut saya itu data inventarisnya itu tidak akurat, sebab karena masih mencantumkan aset yang sudah tidak bisa lagi digunakan. Lalu poin ketiga, potensi penurunan akuntabilitasnya itu memang karena laporan aset itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, dari sisi manajemen itu menunjukkan bahwa koordinasi yang ada itu memang antara sekolah dan juga dinas pendidikan memang perlu diperkuat, karena pihak sekolah ini sudah berupaya gitu untuk melakukan identifikasi dan juga pendataan barang-barang apa aja yang rusak. Namun dari kejelasan prosedur dan juga proses itu berhenti tengah jalan karena tidak ada konfirmasi dari dinas pendidikan, seperti itu. Upaya dan solusi menurut saya adalah, pertama, sekolah memang harus memperkuat lagi komunikasi aktif dengan dinas pendidikan, karena agar memang
terjadwal gitu, rutin untuk verifikasi barang yang akan kita hapus gitu, barang-barang yang sudah tidak terpakai, yang tidak layak pakai, untuk efisiensi dan juga supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Lalu yang poin kedua adalah pelatihan pengelolaan aset digital. Jadi untuk staf TU memang pendataan barang rusak itu bisa lebih cepat dan transparan kalau adanya pengelolaan aset secara digital. Lalu adalah pembuatan SOP internal sekolah. Jadi memang kita menunggu data dari Dinas Pendidikan dan juga arahan. Namun menurut saya pembuatan SOP internal sekolah itu seenggaknya bisa menyesuaikan gitu dengan peraturan daerah agar paduannya jelas bagi teknisi dan operator dari juga tata usaha. Jadi tidak berantakan secara sistematis dalam sekolah itu sendiri. Lalu terakhir jadi melibatkan komite sekolah. Jadi karena dengan adanya komite sekolah, pengawasan proses penghapusan sehingga keputusan itu bersifat partisipasif dan juga akuntabel. Jika langkah-langkah yang dilakukan penghapusan aset memang tidak akan hanya untuk diperbaiki gitu, tapi juga data inventaris yang juga meringankan efisiensi uang, transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sekolah. Dari observasi kemarin, saya dan teman-teman dari SMA Negeri 31 Jakarta itu memang saya belajar bahwa manajemen aset itu memang bukan hanya sekedar mencatat dan juga membeli barang, tapi juga ada mengelola siklus hidup seperti aset dari hingga awal sampai tahap akhir, dan juga gimana penghapusan itu bukan berarti membuang, tapi juga melainkan mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, dan juga tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya pendidikan. Sekian pembahasan hasil observasi saya di SMA Negeri 31 Jakarta. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga tingkah laku. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.